Bukan pantulan melainkan wajah asing yang perlahan menyerupai diriku sendiri. Aku hanya memotret berdua, tapi hasilnya bertiga. Malam itu aku belum tahu. Wajah ketiga dalam foto itu bukan hantu melainkan diriku sendiri yang sudah lama terkurung dan kini ingin kembali. Rumah itu berdiri angkuh di atas bukit kecil di pinggiran Bandung. Bangunannya tua, berdinding kayu tebal yang mulai menghitam karena usia. Aroma lembab dan kayu lapuk menyambut Nadia begitu ia membuka pintu utama. Rumah itu warisan dari neneknya satu-satunya, peninggalan yang tersisa setelah kematian orang tuanya beberapa tahun lalu. Sebenarnya Nadia tak pernah berniat tinggal di sana, tapi keadaan memaksanya. Setelah adiknya, Reza, kehilangan pekerjaan dan mereka tak mampu lagi membayar kontrakan, rumah tua itu menjadi satu-satunya tempat berteduh. Masih lebih baik daripada tidur di jalan, gumam Reza sambil melempar ransel ke sofa tua yang tertutup kain putih berdebu. Nadia menyusuri ruang tamu dan menemukan lemari kaca penuh dengan kamera-kamera tua dan album foto. Tangannya berhenti pada satu kamera SLR klasik, bersih dan terawat, seolah masih sering digunakan. Ia tak tahu kenapa, tapi kamera itu memanggilnya. "Ini peninggalan nenek, masih bagus banget," katanya sambil mengangkat kamera itu. Dengan spontan, ia mengatur posisi, memanggil Reza untuk duduk di sofa, dan menjepret sebuah foto keluarga pertama di rumah itu. Ia tersenyum puas, tapi saat hasil cetakan dari kamera itu muncul, wajahnya berubah. Dalam foto itu terlihat tiga wajah, Nadia, Reza, dan satu lagi buram, samar, muncul di belakang mereka, seperti berdiri di antara bayangan lemari dan tirai. Mereka berdua saling berpandangan. "Pantulan kaca?" tanya Reza mencoba tenang, meskipun nadanya bergetar. Nadia tidak menjawab. Malamnya, Nadia terbangun karena suara klik kamera dari ruang tamu. Ia turun dengan senter dan menemukan kamera tua itu masih tergantung di tripod, seolah tak pernah dipindahkan. Tapi gulungan filmnya bertambah. Ia memutar kembali isinya dan jantungnya mencelos. Foto baru telah tercetak. Kali ini, foto kamar Nadia dari arah pintu. Nadia gemitar. Ia mengunci kamarnya rapat malam itu, tapi suara langkah tetap terdengar di lorong. Pagi berikutnya, Reza menghilang. Kamarnya kosong. Tidak ada tanda-tanda kepergian atau penculikan. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada suara gaduh malam sebelumnya. Hanya satu hal yang aneh. Foto yang kemarin malam dicetak kini menempel di kaca jendela kamarnya dari luar. Nadia ingin berpikir logis, tapi tak ada logika yang bisa menjelaskan semua ini. Ponselnya berbunyi. Satu pesan dari nomor Reza. Wajah ketiga itu sudah ganti tempat. Nadia melarikan diri dari rumah malam itu juga. Ia naik bus menuju Lembang dan menyewa kamar di penginapan tua. Kamera tua itu ia bawa. Mungkin karena masih berharap bisa membuktikan bahwa semua ini hanya hayalan. Tapi keesokan paginya, saat membuka pintu kamar, ia menemukan foto dirinya sedang tidur, tercetak jelas dan digantung di gagang pintu. Ia melapor pada pemilik penginapan, tapi tak ada yang tahu siapa yang meletakkannya. CCTV rusak. Malam berikutnya, foto baru muncul. Collie ini, ia sedang duduk di balkon dengan sosok samar berdiri di belakangnya. Sosok itu makin jelas dari foto ke foto, dan Nadia mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Wajah itu mulai menyerupai dirinya sendiri. Putus asa, Nadia kembali ke rumah neneknya. Ia menggeledah setiap sudut rumah dan menemukan sebuah buku catatan tua di loteng. Di dalamnya tercatat tulisan tangan sang nenek, penuh simbol aneh dan bahasa yang kacau. Tapi ada satu kalimat yang terbaca jelas. Wajah yang dibagi harus kembali bersatu, atau akan menuntut tempatnya. Dari catatan itu, Nadia menyadari bahwa neneknya pernah melakukan praktik pemisahan jiwa melalui fotografi. Untuk melindungi Nadia dari penglihatan gaib, separuh jiwanya dipisahkan sejak kecil dan dikurung dalam dimensi foto. Kamera itu bukan sekadar alat, melainkan perangkap jiwa. Dan sekarang, bagian yang terperangkap itu kembali ingin menyatu. Ingin hidup beberapa hari berikutnya, Nadia tak bisa tidur. Ia merasa dikejar, bukan oleh makhluk dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Setiap malam, ia bermimpi berdiri di balik tubuhnya, menatap dirinya dari sudut gelap ruangan. Suatu malam, ia bangun dengan tangan berlumur tanah, kaki penuh lumpur. Ia memeriksa kamera itu, dan ada foto baru. Dirinya sedang menggali lubang.
besar di hutan belakang rumah. Ia mendatangi lokasi yang ada di foto itu dan menemukan gundukan tanah segar dengan cangkul yang ia temukan di gudang. Nadia menggali. Di dalam tanah, ia menemukan tubuh Reza, tubuh adiknya sendiri. Sudah kaku dan membusuk, ia menjerit. Dunia runtuh di hadapannya. Tapi yang lebih mengerikan, ia tidak bisa mengingat kapan dan bagaimana ia bisa melakukan itu. Dalam keterpurukan, Nadia mulai bicara pada dirinya sendiri, pada bayangan di cermin. Dan suatu malam, bayangan itu menjawab, bukan dengan suara asing, tapi dengan suaranya sendiri, versi yang lebih dalam, lebih tenang, dan penuh ancaman. Sudah waktunya kembali, kata bayangan itu sambil menyeringai. Kau hidup terlalu lama sendirian. Nadia merekam dirinya selama 24 jam penuh dengan kamera ponsel. Ketika memutar rekamannya, ia melihat hal-hal yang tak ia sadari. Dirinya menari sendiri, tertawa di sudut ruangan, bahkan keluar rumah saat malam, berjalan tanpa alas kaki sambil memegang kamera tua itu. Ia sedang berubah. Bagian yang tersegel di dalam foto itu mulai mengambil alih tubuhnya. Di malam terakhir, Nadia bertekad menghancurkan kamera itu. Ia membawa kamera ke ruang tamu tempat foto pertamanya diambil dan menyalakan api besar. Kamera itu ia letakkan di dalamnya, berharap api akan menghapus segalanya. Tapi ketika api menyala, terdengar jeritan panjang dari dalam dinding rumah. Kaca pecah satu persatu, lemari roboh, dan dari dalam kobaran api muncul bayangan hitam berwajah. Nadia, sosok itu menatapnya. Kau butuh aku, tanpaku kau hanya separuh, dan aku butuh tempatku kembali. Dengan gemetar, Nadia mengangkat ponsel dan memotret sosok itu. Tapi ponselnya langsung panas dan meledak di tangannya. Dunia mendadak gelap. Pagi harinya, petugas datang karena laporan kebakaran. Mereka menemukan rumah hangus, nyaris rata dengan tanah. Tapi di tengah puing-puing, seorang wanita duduk tenang di kursi kayu yang masih utuh. Bajunya terbakar sebagian, tapi wajahnya tak terluka sama sekali. Ia tersenyum kepada petugas yang mendekat. Siapa Anda? Tanya salah satu polisi. Nadia, jawabnya pelan, tenang. Mereka memotret lokasi, mencatat barang bukti, dan menggiring wanita itu ke mobil. Namun saat foto-foto dari kejadian itu ditinjau kemudian, muncul kejanggalan. Dalam setiap foto, wanita itu terlihat dua kali. Satu duduk tenang di depan rumah, satu lagi berdiri jauh di latar belakang, menatap lurus ke kamera. Dan kamera tua yang disebat-sebat oleh Nadia tak pernah ditemukan. Rara terus membalik lembar demi lembar album tua itu. Setiap foto menampakkan dirinya dan Wira, tapi selalu saja ada sosok ketiga. Kadang samar di sudut, kadang berdiri tegak di belakang mereka, kadang hanya bayangan gelap di cermin. Semakin banyak dia melihat, semakin jelas sosok itu. Wajahnya menyerupai Rara, tapi matanya kosong, senyumnya miring, dan kulitnya lebih pucat, seolah tubuhnya sudah lama membusuk dalam diam. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu berkedip. Rara mendongak, suasana rumah menjadi hening, bahkan bunyi jam dinding pun seperti menghilang. Dia mendengar napasnya sendiri, cepat dan berat. Lalu, dari arah dapur, terdengar suara gesekan seperti kuku yang menyeret permukaan kayu. Wira, Rara memanggil pelan. Tak ada jawaban. Dia berdiri perlahan, meninggalkan album di lantai. Langkahnya menuju dapur terasa seperti menembus kabut, berat dan penuh tekanan tak terlihat. Ketika melewati cermin gantung di lorong, dia menoleh dan terhenti. Dalam pantulan, dia tidak sendirian. Sosok perempuan berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya identik, tapi matanya hitam legam dan mulutnya menyeringai lebar. Terlalu lebar untuk manusia. Rara menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Cermin itu kembali memantulkan dirinya. Sendirian, dia mundur perlahan, napasnya tercekat. Tapi langkahnya tergelincir, kakinya menginjak album yang jatuh tadi. Dia jatuh terduduk, dan foto-foto berserakan di lantai. Satu foto meluncur ke arahnya. Di foto itu, Wira dan dirinya sedang duduk di sofa, dan di belakang mereka, sosok ketiga itu lebih dekat dari sebelumnya. Nyaris menyentuh bahu Wira. Dari luar, terdengar suara langkah kaki berlari, lalu hentakan keras di pintu depan. Duk, duk, duk. Rara terpaku, hening beberapa detik. Kemudian, kering bel rumah berbunyi, pelan, panjang, menusuk ketenangan. Dengan gemetar, Rara melangkah ke arah pintu. Tangannya terulur. Tapi sebelum menyentuh gagang,
pintu terbuka sendiri. Perlahan, di ambang pintu, tidak ada siapa-siapa. Namun udara di luar dingin, seperti mengundang sesuatu masuk. Saat itulah dia melihat cermin di dinding dekat pintu. Wajahnya masih berdiri di sana, tapi tubuhnya sudah bergerak ke belakang. Pantulan itu tidak mengikuti. Dia berbalik cepat. Sosok itu berdiri di depannya. Tubuhnya identik, tapi kulitnya mulai mengelupas seperti foto lama yang terbakar. Itu melangkah maju dan setiap langkahnya membuat lampu rumah meredup. Rara menjerit dan berlari ke kamar, mengunci pintu. Di dalam, dia mencari ponsel. Tidak ada sinyal. Layar menunjukkan jam 3:03, lalu tiba-tiba mati. Dari balik pintu, terdengar suara ketukan 3 kali. Lalu suara pelan menyerupai dirinya sendiri. Rara, aku sudah kembali. Sekarang giliranku hidup.